Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertatap kuatkan iman kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kalian selalu siap siaga, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama para pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka dan pada saat yang tidak ia ketahui. Maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, orang tua akan sangat bangga apabila anak-anaknya tumbuh menjadi anak yang baik, pandai, rajin, dan selalu menggembirakan orang tuanya. Tetapi pertumbuhan anak-anak itu pertama-tama bukan dari nasihat orang tua. Pertumbuhan anak itu harus dari teladan hidup orang tua, bukan berdasarkan apa yang dia dengar, tetapi berdasarkan apa yang dia lihat. Teladan hidup orang tua adalah khotbah yang hidup, homili yang tak terbantahkan. Demikian juga Rasul Paulus, dia begitu bangga kepada jemaat di Tesalonika. Jemaat di Tesalonika menjadi kebanggaan Paulus bukan karena kasnya banyak, bukan karena duitnya banyak, bukan karena Paulus berhasil di sana, tetapi lebih-lebih Paulus merasa ada yang luar biasa dalam diri jemaat, karena dalam segala kesesakan dan kesukaran mereka tetap bertumbuh sebagai orang beriman.
Maka Paulus selalu mengucap syukur atas pertumbuhan jemaat itu, dan dia menyadari itu bukan karya dia. Meskipun Paulus memang sungguh menjadi rasul yang handal, bisa dijadikan teladan jemaat, tidak merepotkan jemaat, tetapi lebih-lebih karena umat di Tesalonika selalu bertumbuh dalam iman dan penuh persaudaraan, penuh kasih kepada Allah dan penuh kasih kepada sesamanya. Kebanggaan kita, kebahagiaan kita dalam keluarga, juga dalam hidup bersama masyarakat, jemaat, dalam rangka menanti hari Tuhan. Hari Tuhan itu datangnya bagai pencuri di waktu malam. Kita diajak untuk siap sedia, diajak untuk berjaga-jaga, bukan bermalas-malasan, bukan menjadi hamba yang jahat, tetapi menjadi hamba yang bertekun, hamba yang rajin, hamba yang menjalankan perintah tuannya. Menjalankan perintah tuannya, rajin, bertekun, berarti bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Menanti hari Tuhan bukan untuk bermalas-malasan, bukan dilandasi kekhawatiran yang hari Tuhan itu bisa tiba-tiba datang, tetapi masa antara sudah dan belum ini harus dihayati sebagai orang beriman, penuh syukur dalam hidup, beriman mendalam kepada Tuhan, dan penuh kasih kepada sesama. Apabila Tuhan datang, apabila hari Tuhan datang, supaya kita didapati pantas dan tidak dihukum. Betapa indahnya kehadiran-Mu.